awal mula korupsi yang saya baca itu di beberapa referensi, memang karena biaya politik pilkada itu yang mahal kan. Banyak sekali dinamika yang berkembang seputaran pilkada 2020. Nah, kalau masyarakat sudah cerdas secara politik, dia akan mampu menentukan pilihannya itu dengan tepat. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Hafiz di program Ngopi Ngobrol Politik. Bersama saya sudah ada Bang Tito Handoko, dosen ilmu pemerintahan Universitas Riau. Selamat datang Bang Tito. Selamat berjumpa Bang Hafiz, apa kabar? Iya, terima kasih telah datang ke studio kami. Siap, sama-sama. Iya. Bang Tito ini banyak dimintain pendapat, komentar beliau seputar pemerintahan dan politik. Apalagi saat ini laris Bang ya, menjelang pilkada nih Bang ya. Banyak komentar di media saya lihat. Ini Bang, jadi kita masih membahas seputar pilkada. Saat ini telah 4-6 September kemarin. Betul. Ada 34 pasangan yang telah mendaftar di 9 kabupaten kota di Riau. Nah, kali ini kita akan banyak bincang-bincang dengan tema kepala daerah dan godaan korupsi. Siap. Tapi sebelum itu, Bang Tito punya catatan sendiri nggak terhadap 34 pasangan yang telah mendaftar di 9 kabupaten kota ini? Silakan Bang. Oke, thank you Bang Hafiz. Memang teman-teman semua Tribuners, pilkada 2020 ini pilkada yang seru, asik gitu ya. Kemudian juga seksi lah kalau untuk didiskusikan. Banyak sekali dinamika yang berkembang seputaran pilkada 2020 gitu ya. Nah, 6 September lalu telah ditutup pendaftaran oleh KPU Provinsi Riau secara umum ya, KPU Kabupaten Kota, bahwa sudah ada 34 bakal calon bupati, wakil bupati maupun wali kota, wakil wali kota yang telah mendaftar di KPU di kabupaten kota masing-masing gitu ya. Nah, tema yang diangkat Tribun pada hari ini temanya nakal gitu ya. Pilkada dan godaan korupsi itu. Temanya nakal, kemudian genit ya, nakal, genit. Habis itu memang ini menyentil banyak perasaan orang. Ya. Pilkada kita ketahui Bang Hafiz dimanapun itu di Indonesia ini selalu saja diidentikan dengan kontestasi politik berbiaya mahal. Nah, inilah awal mula korupsi yang saya baca itu di beberapa referensi, memang karena biaya politik pilkada itu yang mahal, akhirnya menjebak para kepala daerah itu untuk terlibat perilaku korupsi, baik langsung maupun tidak langsung. Ini persoalan yang hari ini menimpa kita. Beberapa kepala daerah di Provinsi Riau sudah tersandung kasus korupsi. Kita sebut saja dari level gubernur misalnya, sudah kita hat-trick ya. Sudah hat-trick gubernur. Kemudian beberapa bupati, kita sebut saja misalnya Bupati Bengkalis sudah dua yang kena kasus korupsi berturut-turut. Pada beberapa waktu yang lalu juga sudah masuk juga ya dalam penjara karena persoalannya sederhana saja menurut saya itu. Karena tadi pilkada secara langsung itu belum mencapai substansi dari demokrasi yang mau kita bangun. Semuanya masih prosedural. Ya. Kemudian pilkada juga belum mengarah kepada upaya meningkatkan kedewasaan berpolitik masyarakat. Yang dampak dari ketidakadanya perhatian itu, ya masyarakat sangat pragmatis menghadapi pilkada itu. Ini sama dengan pendapat yang paling klasik dari ilmu politik itu. Who gets what, when, and how, Laswell itu paling klasik, siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Ini persoalannya gitu lah. Nah, masyarakat juga menunggu begitu. Giliran aja. Betul sekali. Apakah dibaca visi misi calon kepala daerahnya? Jarang sekali. Ya, kita pernah riset itu. Kita lakukan riset di beberapa daerah. Kita tanyakan apakah sempat membaca atau memperhatikan visi misi itu sebelum memilih, hanya sedikit. Mungkin masyarakat di kawasan perkotaan saja yang membaca visi misi program strategis yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah. Sementara di kalangan pedesaan itu tidak.
mayoritas memang sangat pragmatis dalam menetapkan pilihan pada pilkada itu. Nah, ini memang menjebak para calon kepala daerah untuk berlomba-lomba mengeluarkan uang untuk mendapatkan suara. Modusnya macam-macam. Teman-teman dari lembaga pemantau korupsi, kemudian teman-teman Perludem juga pernah menjelaskan persoalan itu kan. Modus untuk mendapatkan suara itu macam-macam, baik modus langsung maupun tidak langsung. Nah, ini persoalan yang hari ini mengapa pilkada itu belum mencapai sisi yang substansial, baru sebatas prosedural sebagai upaya mencari pemimpin, menggantikan pemimpin yang sudah-sudah atau bertahan. Petahana maksudnya gitu ya. Nah, ini menurut saya catatan di awal mengenai pilkada itu sendiri. Mengenai 34 calon yang telah mendaftar yang dikatakan oleh Bung Hafiz tadi itu, memang ada plus minusnya semua. Gitu ya. Ada plus minusnya semua. Tapi satu catatan Bung Hafiz, saya paling tidak senang kalau terjadi dinasti politik. Itu catatan penting. Saya paling anti dengan dinasti politik, baik dari sisi politisnya maupun di sisi birokrasi. Tapi itu masih ada dan nyata. masih nyata. Nah, ini persoalan gitu. Catatan penting itu ya. Bagi saya dinasti politik itu haram. Bagi orang silahkan menerjemahkan masing-masing gitu ya. Saya paling tidak suka dengan dinasti politik karena dengan dinasti politik akan semakin membuka peluang lebar praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan celakanya itu di tingkat nasional kita ini persoalan. Lantaran petik dicontohkan juga. Dicontohkan oleh para elit politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah gitu. Jadi peluang orang untuk maju itu semakin sempit. Kan banyak orang yang punya kompetensi, saya pikir ya. Tidak anak kepenakan dari para kepala daerah yang sedang menjabat atau di tingkat pusat sana, masih banyak orang punya kompetensi untuk maju itu. Sekarang bagaimana keinginan para pihak yang punya kekuasaan itu untuk melegitimasi orang-orang yang tadi yang punya peluang tadi ya, yang masih bersih, track record-nya bagus untuk maju gitu. Saya pikir ada di beberapa daerah, tapi kita kan alpa untuk mencari informasi tentang itu gitu. Itu catatan yang pernyataan dari Bang Tito tadi cukup tajam ya, apalagi tentang dinasti politik. Karena ini saya pernah ketemu di seorang pejabat di daerah mengatakan, saat itu saya tanya, kira-kira siapa yang mau maju? Ya, yang punya duit ya itu aja katanya. Nah, itu mungkin berkait seperti itu ya. Betul. Memang tadi konsekuensi dari biaya politik yang mahal itu tentu akan muncul oligarki, oligarki politik. Kepemilikan sumber daya politik itu hanya pada beberapa kelompok. Kelompoknya itu saja. Periode berikutnya itu saja. Tidak ada kelompok baru gitu. Kelompok baru ya palingan nanti para purnawirawan TNI atau Polri ataupun misalnya para pengusaha yang memang tergerak hatinya untuk merubah tatanan politik itu, tapi jarang sekali gitu ya. Nah, pada tatanan lokal ya justru oligarkinya begitu saja. Itu persis yang dibilang oleh mantan ketua KPK, pimpinan KPK beberapa waktu lalu, Pak Busro Mokadas, baru 2 hari dia ngomong bahwa sebagian besar tersangka kepala daerah tersangka korupsi di KPK itu di belakangnya tuh cukong katanya. Cukong. Memang begitu kan? Cukong. Ya karena tadi konsekuensi biaya politiknya mahal. Misal seorang birokrat maju sebagai calon bupati, anggaplah begitu ya. Kalau calon wakil bupati kan tidak terlalu banyak kabarnya begitu. Hanya untuk memenuhi kebutuhan kampanye calon wakil bupati itu. Kalau sebagai calon bupati, misalnya 35 tahun dia sebagai birokrat, kapan dia mengumpulkan uang puluhan miliar untuk maju? Nah, maka akan ada para cukong, akan ada para pendana yang hadir pada saat pilkada itu berlangsung. Gitu. Saya pikir modusnya sama saja para cukong itu. Kalau ada 4 calon, keempat-empatnya dia akan biayai. Tapi dilihat di pertengahan nanti dia akan fokus kepada 1 atau 2 yang dianggapnya leading. Ketika proses kampanye itu sudah berjalan gitu. Dan nggak ada sarapan pagi, sarapan siang yang gratis ya? There is no freelance. Tidak ada makan siang yang gratis. Nah, begitulah konsekuensi kita. Politik berbiaya mahal sekali lagi. Nah, ini berarti ada persoalan di mana sebenarnya? Apakah di hulunya, di partai politiknya, atau dari pemilih kita ya, warga ya, atau di mana ini yang salah? Atau di aturannya kita yang longgar? Sebenarnya dari semua sisi kita masih lemah itu. Sisi pemilih juga begitu. Karena sejak tumbangnya rezim Orde Baru kita
sistem politik kita beralih kepada sistem politik atau sistem pemilu yang proporsional terbuka kan begitu ya. Pilkadanya juga langsung begitu. Praktik-praktik yang dijalankan oleh para elit politik itu juga begitu dari dulu sampai sekarang ya. Jarang sekali elit politik misalnya kalaupun ada yang bersih ya tidak menang, dia kalah. Ini persoalannya. Ya karena sebagian besar juga untuk mencari suara itu memang sejak dulunya itu, sejak mula-mula kita reformasi itu ya, praktik untuk mencari suara juga praktik jual beli suara tadi itu didorong oleh orang-orang di tubuh partai politik ataupun di tempat lain begitu ya. Nah, di sisi pemilih begitu ya, pragmatisme pemilih juga tidak lepas misalnya dari lemahnya peran partai politik melakukan pendidikan politik. Nah, ini catatan kita di negara-negara berkembang. Anggaplah kita masih, kalau saya menganggap kita ini masih negara berkembang. Walaupun udah dimasukin kategori negara maju katanya. Iya, tapi ya paling-paling itu untuk menaikkan peringkat utang sajalah. Nah, apa namanya ya, pendidikan politik kita yang masih sedikit, partai politik maupun infrastruktur politik yang lain itu urung menjalankan aktivitas atau agenda pendidikan politik kepada masyarakat itu. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat terfragmentasi cara memilihnya kepada cara memilih yang pragmatis. Ini persoalan. Nah, lemahnya infrastruktur politik dalam melakukan pendidikan politik, kemudian dukungan media massa juga tidak terlalu bagus-bagus amat, Bung. Bung Hafiz. Kenapa begitu? Misalnya gini, ada tidak media massa yang mengkampanye misalnya soal bagaimana cara memilih yang baik? Sampai hari ini baru penyelenggara. Iya, baca visi misinya, baca track recordnya gitu ya. Teman-teman di media yang secara sadar misalnya gitu, itu harus disentil juga gitu, biar ada kesadaran gitu. Ikut tersentil gitu. Iya, harus ada kesadaran kita bersama lah. Kita dari kampus apalagi nih, kampus juga harus terlibat dalam apa namanya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat itu. Itu dari aspek pemilih. Nah, kalau masyarakat sudah cerdas secara politik, dia akan mampu menentukan pilihannya itu dengan tepat. Tepat orangnya, tepat gagasannya, tepat pilihannya. Sehingga lahir para pemimpin-pemimpin yang betul-betul sebagai representasi kepentingan publik tadi itu. Bukan pemimpin-pemimpin yang lahir misalnya dari proses apa namanya? Transaksional, pemimpin-pemimpin dinasti, kan oligarki dan lain sebagainya. Walaupun praktek oligarki itu di negara demokrasi tetap akan begitu gitu loh. Nah, di sisi kelembagaan misalnya ada dua nih, kelembagaan partai politik maupun kelembagaan pemerintah. Kelembagaan partai politik memang perannya di situ melakukan sosialisasi politik, mengenai visi misinya, membangun kepercayaan publik, kemudian menyampaikan ideologi-ideologi partai politik. Nah, menurut saya hadirnya partai politik itu hanya event 5 tahunan, itu saya sedih sekali gitu loh. Ya, sedih sekali. Jarang sekali partai politik melakukan kegiatan pendidikan politik secara berkala. Misalnya kapan sih partai politik hadir di kampung-kampung, di desa-desa, misalnya melakukan sosialisasi politik, ya, menyampaikan kepada orang desa misalnya. Ada saja misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali kita berterima kasih. Contoh yang kemarin saja ada plus minus ya 20 partai politik kalau saya tidak salah. Ya, 20 atau berapa kemarin itu? Yang pemilu 2019. Nah, misalnya begitu ya, termasuk partai politik lokal Aceh. Partai politik nasional lah begitu ya. Hadir di tengah-tengah masyarakat. Misalnya dalam setahun itu hadir anggaplah 12 kali pertemuan, sebulan sekali di kampung-kampung, kali sekian partai politik itu, saya pikir akan ada kecerdasan berpolitik bagi masyarakat. Masyarakat akan bisa memilih dan memilah kira-kira mana yang merupakan representasi dirinya, kemudian mampu menerjemahkan apa-apa yang diharapkannya menjadi kebijakan-kebijakan strategis oleh pemerintah, baik di level pusat maupun level daerah. Dan juga jangan lupa kaderisasi itu yang paling penting ya. Yes. Tapi tunggu dulu sebentar, ditahan dulu sebentar Mas Tito. Masih menarik wawancara bincang-bincang kita dengan Bang Tito, dosen komunikasi, dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Riau. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, kita lanjut setelah ini satu ini. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke, Tribunas, kita lanjut bincang-bincang dengan Bang Tito Handoko, dosen ilmu pemerintahan Universitas Riau. Bincang-bincang ini juga bisa diikuti di Tribun Pekanbaru, YouTube Tribun Pekanbaru Official, juga ada di Facebook kami dan juga di Instagram. Bang Tito, setelah mendengar dari pernyataan Abang tadi yang begitu lugas,
apa nampak ada sedikit pesimistis rasanya, apa namanya tuh, kira-kira kita punya cahaya di ujung lorong itu seperti apa untuk memperbaiki situasi seperti itu di politik kita yang ruwet ini dan untuk mendapatkan pemimpin yang kita benar-benar harapkan. Betul. Memang kita masih terjebak pada mekanisme ya, pada mekanisme politik atau mekanisme rotasi kepemimpinan yang seperti ini gitu ya. Jebakan saya katakan jebakan kapitalisme lah. Ya. Nah, apakah ada harapan ke depan? Saya pikir ada. Satu hal, kita harus misalnya memberi kesadaran kepada kelompok milenial. Nah, sekarang kelompok milenial itu penentu, Pak. Penentu perkembangan politik di pusat maupun di daerah. Mereka adalah kelas yang cukup terdidik, ya. Kemudian mereka jumlahnya banyak, dan dengan jumlah serta pengetahuannya itu akan mempengaruhi konstelasi politik baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, harapannya di situ. Di samping itu, kita perlu perubahan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, ya, akuntabel, bebas dari praktik KKN, gitu ya, transparan, ya, prinsip-prinsip memang good governance itu diterapkan dengan baik, sehingga dari penerapan prinsip-prinsip itu gejala-gejala KKN itu mulai berkurang. Cuman siapa yang bisa memastikan di tengah, ya, ingat, di tengah iklim politik yang sangat transaksional ini membuka peluang misalnya untuk hadirnya para tadi cukong dalam kontestasi politik. Cukong juga tidak bukan begitu saja ya, pasti ada utang budi yang ingin disampaikannya itu. Nah, macam-macam lah, baik cukong yang besar, cukong yang kecil, banyak sekali itu. Pada akhirnya ketika calon ini menang, dia akan terjebak dalam politik balas budi. Ini persoalan yang kita hadapi sekarang. Akhirnya apa? Banyak sekali titipan-titipan untuk menjadi pejabat birokrasi eselon 3, eselon 4, pejabat administrator itu ya, maupun eselon 2, jabatan strategis di organisasi pemerintah daerah OPD. Nah, dari situ kan kemudian jelas sekali itu kaitan birokrasi feodalisme yang dulu kita tinggalkan, tapi sekarang masih ada itu, walaupun bunyinya tidak birokrasi feodalisme lagi. Nah, itulah yang yang saat ini masih mewarnai dinamika politik baik di tingkat pusat maupun di daerah ya. Nah, apakah ada cahaya di ujung lorong? Ada. Ya, tadi saya katakan ada kelompok milenial, ada upaya perbaikan sistematis. Kita harus percaya bahwa negara ini sedang menuju ke arah yang positif. Optimisme itu harus tetap kita pegang teguh ya, supaya ke depan itu ada perubahan-perubahan yang signifikan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu. Nah, macam-macam nanti itu caranya. Mulai dari tatanan regulasi yang dirubahnya, struktur regulasinya, struktur organisasinya, sampai upaya penyadaran masyarakat secara luas gitu. Nah, dengan adanya upaya-upaya itu diharapkan ya, lahir para pemimpin-pemimpin publik yang merupakan representasi dari keinginan masyarakat secara luas. Ya, bukan keinginan sekelompok orang yang punya kemampuan pembiayaan yang banyak tadi itu. Nah, kemudian setelah lahir para pemimpin-pemimpin yang merupakan representasi kepentingan publik, derajat masyarakat meningkat, kesejahteraan masyarakat meningkat, pemerintahnya berwibawa. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama apakah berwibawa para penyelenggara negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Masyarakat lain bisa menilai itu menurut saya. Ya, saya setuju kalau milenial bisa menjadi harapan, apalagi didukung dengan teknologi informasi yang terus berkembang ya. Betul. Tapi kita juga bisa bisa menyorot dari sisi lahirnya pemimpin itu salah satunya kan dari partai politik yang muncul. Yang paling dominan itu dari partai politik. Betul. Nah, saya sejauh ini melihat belum ada yang progresnya yang begitu yang signifikan dari partai politik, masih pola-pola lama. Tetap katakanlah siapa ketuanya, siapa mendirikan, itulah pemilik perusahaan partai politiknya. Jadi CEO-nya partai politik. Dan itu terjadi di banyak partai politik. Betul. Nah, bagaimana itu nanti tuh? Ya, saya sudah nuliskan itu, Bang Hafiz. Saya sudah tuliskan gejala patrimonial itu ya. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Memang kalau kita berkaca dari pengalaman pilkada atau kontestasi politik di tingkat lokal di Riau itu, belum ada calon independen yang menang. Usahakan menang, bisa menjadi calon independen saja untuk maju sudah bagus gitu ya.
Nanti macam-macam cara penjagalan terhadap calon independen itu. Kecuali memang didukung oleh temannya yang lain gitu ya, sehingga penuhlah dukungan kepada calon independen. Setakat ini sampai hari ini memang pengalaman di Riau sebagian besar calon-calon yang menang itu masih didukung oleh partai politik. Nah, tadi dikatakan sementara di partai politik sendiri terjadi gejala patrimonial. Mengapa bisa begitu? Saya bisa jawab dari aspek regulasi. Satu, regulasi Undang-Undang Pilkada itu mengharuskan persyaratan dukungan partai politik dari DPP. Ini kan berbanding terbalik dengan semangat desentralisasi. Semangat desentralisasi menyerahkan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah. Kok di pilkada ditarik kewenangan daerah itu ke pusat? Yang akhirnya apa? Terjadilah transaksional di situ. Saya tidak ingin mengatakan ada jual beli dukungan, tidak. Ini kan hanya kecurigaan. Ini seperti, mohon maaf ya, seperti apa ya? Seperti kentut gitu ya. Ada baunya tapi tidak ada wujudnya. Ini mohon maaf ya, bukan bahasa saya jelek atau gimana. Begitulah politik mahar politik yang saat ini ada di partai-partai politik itu. Pilkada 2020, desas-desusnya ada. Ya. Bisik-bisiknya ada, bahkan kejadiannya juga ada misalnya begitu ya. Ada misalnya tarik ulur dukungan partai politik dari calon A ke calon B menjelang pendaftaran dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan gejala-gejala yang memang menunjukkan kemunduran kita berdemokrasi dalam tubuh partai politik itu. Apalagi tadi misalnya ya ada partai politik yang sangat dominan penguasaan resources atau kekuasaan di dalamnya dari turunan-turunan para pendirinya itu. Ini semakin memperburuk suasana politik dan demokrasi yang saat ini kita bangun itu gitu. Saya tidak tahu arah perkembangannya ke depannya seperti apa, saya tidak tahu. Ya, saya berharap partai politik adalah organisasi pertama yang membangun nilai-nilai demokrasi itu. Misalnya mengedepankan musyawarah mufakat. Walaupun kemudian dibungkuslah oleh orang-orang yang ada di dalamnya bahwa terpilihnya si A itu dari musyawarah mufakat. Tapi menurut saya jangan langsung diturunkan kepada garis keturunan para pendirinya. Harus melalui rangkaian-rangkaian kaderisasi dari level yang paling rendah dulu, menengah, baru ke level yang paling atas. Sehingga mapan menjadi pemimpin publik itu tidak belajar lagi, dia sudah harus praktik. Sekarang kebanyakan, saya baru beberapa kali, sudah beberapa kali turun ke daerah itu, banyak misalnya para anggota dewan, bupati, wali kota yang muda-muda itu, jadi bupati itu belajar. Tidak praktik gitu loh. Kenapa bisa demikian tadi? Praktek dinasti politik itu terjadi di dalam tubuh partai politik yang menyekat kesempatan orang lain untuk naik gitu loh. Nah, sampai di situ ya yang di atas tuh kan kelompok-kelompoknya saja. Kita sebut oligarki tadi itu. Nah, gitu dia Bang Abis. Ya, itu saya karena melihat sumber regenerasi pemimpin kita kan sejauh ini kan dominan ke partai politik. Betul. Kemudian kalaupun ada ya jarang lah kali ya. Kalau kemudian dari pilkada ya dari independen tadi, kalau dari lembaga-lembaga dari kampus mungkin ada, tapi sangat terbatas. Sangat sedikit ya. Sangat terbatas. Terus ini bicara tentang korupsi lagi tadi. Nah, untuk kejadian di Riau nih, karena kita udah beberapa kali ya dipukul lah istilahnya dengan pejabat-pejabat sampai hat-trick, tadi dibilangkan di daerah lain juga ada. Bang Tito melihat seperti apa sih kerangka korupsi yang dilakukan kepala daerah itu? Apakah dari sisi kepala daerahnya atau memang dia sebenarnya orang baik, tapi ketika masuk ke dalam sistem dia terperangkap atau gimana? Atau memang karena oligarki tadi dia akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain gitu? Seperti apa Bang Tito? Saya bisa jawab dari dua sisi. Satu, saya jawab dari sisi sistemnya dulu. Ya, sistem pemilu kita atau pilkada kita itu. Yang tadi ya kita diskusi panjang di awal tadi itu. Ya, pilkada berbiaya mahal. Yang kedua, setelah duduk itu, yang tadi tidak bisa melepaskan diri dari hutang budi. Nah, ini kan dua persoalan yang berjalan beriringan, yang akhirnya menjebak para kepala daerah kita itu ke dalam lingkaran korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, dari dua persoalan tadi itu, yang sejalan tadi, bagaimana bisa melepaskan diri? Saya pikir sulit sekali di tengah iklim politik kita yang sangat dinamis begini kan, kemudian sangat rentan terhadap perilaku korupsi. Belum lagi bagaimana upaya mengembalikan modal yang sedemikian besar untuk maju dalam pilkada itu. Nah, bisik-bisik tetangga ini Bung Hafiz ya. Bisik-bisik tetangga menyebut bagi daerah-daerah gajah
katanya katanya wallahu alam, tapi ini kan perlu pembuktian, bukan sekedar legenda atau sekedar isu-isu belaka. Bagi daerah-daerah gajah itu membutuhkan biaya paling tidak 20 sampai 25 bahkan sampai 30 miliar, untuk level daerah dengan pemilih yang 500.000 ke atas misalnya gitu ya. Kemudian ada daerah grade B itu paling tidak butuh 15 sampai 20, grade C butuh 10 sampai 15, kan banyak sekali. Kapan kita punya uang sebegitu banyak untuk maju pilkada gitu? Kata Bupati Jember, gaji bupati itu cuma 6 juta katanya. 6 juta, betul. Nah, kapan mengembalikan uang itu? Yang nggak ada. Akhirnya apa? Terjebak dalam praktek korupsi, atur-mengatur proyek dan lain sebagainya. Ya, walaupun oleh pemerintah sudah diatur sedemikian ketatnya, tapi masih ada celah yang mereka mainkan. Yang berdampak pada apa? Yang berdampak pada tadi perilaku korupsi. Mereka terjebak, ditangkap dan sebagainya. Nah, ini persoalan karena politik kita berbiaya mahal. Pemilu kita berbiaya mahal. Di semua tempat begitu. Bisakah rendah biaya pemilu itu? Bisa. Bagaimana caranya? Tadi masyarakat harus diberi kecerdasan, diberi pemahaman bahwa memilih itu tidak dasarnya uang gitu loh. Memilih itu dasarnya visi, misi, program strategis. Yang itu langsung direct. Ya, prakteknya langsung direct gitu loh. Tapi kepada siapa kita berharap agar tidak terjadi transaksi itu? Sebenarnya kita berharap pada partai politik. Tapi ini mohon maaf, praktek-praktek itu justru misalnya saya tidak ingin menyebut partainya, itu kita sebut saja oknumnya ya. Misalnya dilakukan oleh oknum-oknum di dalam partai politik ketika pilkada berlangsung, ketika pemilu berlangsung dan lain sebagainya itu. Nah, ini kemudian yang menyuburkan praktik KKN di tubuh pemerintah daerah, gitu ya. Nah, dari tadi gejala patrimonial yang berkembang, kemudian hutang budi politik itu dia juga tidak bisa lepas. Misalnya dari orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip berjasa terhadap pemenangannya, akhirnya menempatkan orang-orang itu dalam jabatan birokrasi, BUMD dan lain sebagainya. Apakah bisa lepas dia? Misalnya dari tekanan-tekanan menempatkan orang-orang itu agak sulit gitu. Apalagi budaya kita ya. Nah, ini udah dibantu kok nggak nggak balas terima kasih gitu. Nah. Inilah wajah politik kita sekarang yang harus kita hadapi dengan jantan gitu ya. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa kondisi ini akan ke depan itu akan semakin baik gitu ya, akan ada perubahan gitu. Di tangan para generasi muda menurut saya ya. Mereka harus diberikan pemahaman tentang berpolitik, diberikan pemahaman tentang praktik politik yang baik gitu menurut saya. Ya, di tengah pesimisme itu sebenarnya juga kita di tingkat nasional juga kita punya contoh-contoh pemimpin yang lahir dari partai politik yang itu bisa mengubah ya. Betul. Bisa kita sebut beberapa kayak Risma di Surabaya, kemudian di Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, kemudian di Bantaeng ada yang sekarang jadi gubernur Bapak Abdullah itu. Nah, itu kan luar biasa juga, bisa. Kita juga sebenarnya berharap yang seperti itu ada gitu. Tiba-tiba pokoknya Pekanbaru jadi seperti apa lebih bagus, atau kemudian di Riau lah, kota-kota lain kan banyak gitu. Seperti apa Bang Tito melihat? Apakah harapan itu ada? Terutama dari 34 ini kita lihat seperti itu. Untuk bisa memunculkan pemimpin yang spektakular gitulah. Harapannya begitu ya. Harapannya begitu. Kalau saya baca tadi dikirimi malahan 3 buah rumusan visi misi dari 3 pasang calon di Rokan Hulu. Saya minta yang si pengirim ini minta saya baca dan analisis. Membacanya memang penuh harapan kita ya, adanya perubahan dan lain sebagainya gitu. Memang menyelenggarakan roda pemerintahan itu tidak semudah menyelenggarakan roda perusahaan. Ya, banyak sekali dinamikanya. Nah, oleh sebab itu diperlukan pemimpin yang inovatif, kreatif dan punya solusi yang baik gitu ya. Kita berkaca misalnya pada Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jangan lupa Bupati Kulon Progo juga bisa meningkatkan derajat ekonomi daerahnya ya, dengan yang dari PAN itu ya. Ya, yang dengan usaha PDAM-nya itu kan, kemudian membuat air kemasan, mengenalkan batik Kulon Progo dan sebagainya, itu kan mengangkat derajat ekonomi masyarakat di situ. Gitu. Direct langsung ya dirasakan oleh masyarakat. Yang di kita, saya justru belum melihat gitu. Program-program yang begitu. Atau bagi petahana yang petahananya sebegitu gitu loh. Meningkatkan derajat perekonomian masyarakat. Misalnya gimana? Ada tidak solusi bagi meningkatkan derajat petani karet? Petani karet semakin jatuh derajat perekonomian, terpuruk, harga karet
semakin hari semakin anjlok. Ya akhirnya orang beralih kepada mata pencernaan lain. Termasuk misalnya di Kuansing itu. Kenapa orang tidak mau bertani karet lagi? Justru memilih untuk menambang emas ilegal itu. Ya tadi karena harga karet tidak bisa dikatrol naik oleh pemerintah gitu. Nah, harusnya pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakannya hadir untuk meningkatkan derajat perekonomian masyarakat di petani karet, di petani sawit ataupun bidang-bidang lainnya gitu ya. Unggulan daerah yang secara langsung dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Nah, membaca visi misinya, saya belum melihat yang begitu. Oke, Bang Tito, ini makin menarik. Setelah ini kita jeda sejenak. Habis ini kita akan berbincang tentang mengajak Bang Tito untuk menyorot satu persatu daerah. Habis ini. Siap. Terima kasih. Kita jeda dulu sebentar dan nanti lanjut di sesi 3. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.